Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ba'd. Alhamdulillah, kita telah memasuki 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Sebagaimana kita maklum bahwa Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang berbeda dengan Ramadan 3, 4, 5 tahun sebelumnya, di mana kita masih menghadapi situasi wabah pandemi COVID-19. Namun demikian, ghirah keagamaan dan semangat untuk senantiasa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetaplah menjadi gelora dan semangat kita untuk senantiasa fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebajikan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan. Bulan yang disebutkan sebagai Syahrul Quran, yaitu bulan di mana diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Pada bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Yang kedua, Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Syam, bulannya berpuasa. Sebagaimana dalam Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa telah diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, agar kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Yang ketiga, Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Maghfirah. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Bahwa siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka baginya adalah dihapuskan segala dosa-dosa yang telah lalu. Dan Ramadan ini juga disebut sebagai Syahrul Najat, yaitu bulan di mana ditutupnya pintu neraka. Di mana pada bulan ini kita semuanya diberikan begitu banyak rahmat, keberkahan, dan berbagai macam pintu-pintu yang menjadikan kita menjadi manusia yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ini yang paling penting saya kira adalah Ramadan kita sebut juga sebagai Syahrul Jud, yaitu bulan kedermawanan. Maka indikator bahwa manusia-manusia pada dasarnya telah mencapai puncak ketakwaan itu adalah tidak hanya dititik-tekankan kepada apa yang disebut sebagai ibadah mahdoh, hablum minallah, tetapi juga harus tercermin dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Bahwa puasa yang kita lakukan sejak mulai subuh hingga maghrib, menahan lapar dan haus, adalah mengandung satu hikmah pelajaran. Bahwa ternyata dalam keadaan kelaparan dan kehausan, kita masih mendapatkan satu kepastian bahwa kita akan berbuka, akan segera menghilangkan rasa lapar dan haus kita dengan menyantap makanan, dan tentunya bersama keluarga kita mensyukuri atas segala nikmat di mana kita bisa berbuka puasa. Akan tetapi lihatlah, begitu banyak saudara-saudara kita yang rasa lapar dan haus itu tidak hanya mereka jumpai pada bulan suci Ramadan, tetapi pada bulan-bulan yang lainnya. Maka hikmah pada bulan suci Ramadan ini adalah bagaimana kita meningkatkan keimanan sekaligus juga tentu kesalehan sosial kita, bahwa sebagaimana Al-Quran disebutkan fawailul lil musallin, celakalah mereka yang sholat. Siapakah itu? Adalah mereka yang sholat tetapi membiarkan tetangganya kelaparan. Tidaklah sholat mereka yang membiarkan saudara-saudaranya dalam keadaan kesulitan. Tidaklah sholat ketika kita melihat kemungkaran terjadi di mana-mana, kita hanya berdiam diri saja. Maka Islam adalah agama yang penuh dengan pengajaran
bahwa pada hakikatnya kita hendaknya saling tolong-menolong antara satu dengan yang lain. Maka Ramadan tahun ini, marilah kita jadikan momentum untuk kita bisa keluar dari krisis, kita bisa keluar dari kemelut wabah COVID-19 ini, sehingga kita akan menjadi pemenang-pemenang. Kita akan bisa kembali hidup normal bersama keluarga, kita dapat kembali menjalankan kehidupan kita sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan di mana kita dapat meningkatkan kualitas iman kita. Sebagaimana Imam Ghazali menyebutkan bahwa ada 3 jenjang, ada 3 tingkat klasifikasi berpuasa. Ada yang disebut dengan shaumul umum, yaitu puasanya yang awam. Siapakah itu? Adalah mereka yang puasanya hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Kemudian pada level yang kedua adalah ada yang disebut sebagai shaumul khusus, yaitu puasa yang spesial, tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga seluruh anggota badannya berpuasa. Dan yang ketiga adalah makom yang disebut sebagai shaumul khususil khusus, yaitu puasanya orang-orang yang istimewa, di mana bukan hanya seluruh anggota badan kita yang berpuasa, tetapi hatinya, seluruh tindakannya senantiasa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terpilih, kita menjadi orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita dapat menarik hikmah dari seluruh peristiwa yang ada, sehingga kita akan menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Demikian, bil maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.